Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Udin Karman, mahasiswa setia Said Perintah Masui, semester 4. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap penanganan informasi. Tahap yang pertama yaitu penciptaan informasi. Dalam penciptaan informasi diperlukan identifikasi dan penggalian data-data dari berbagai sumber yang tepat. Sumber-sumber informasi yang dapat dan layak digali sangat bervariasi dari satu organisasi ke organisasi yang lain, karena sangat tergantung pada proses pengambilan keputusan, apa yang akan didukungnya, dan untuk apa informasi tersebut digunakan. Dan yang kedua, pengelolaan saluran informasi. Saluran informasi dapat berupa saluran melalui komunikasi lisan, saluran dengan menggunakan tulisan, komputer, dan pada satuan-satuan kerja dalam organisasi yang online dengan komputer utama atau mainframe, saluran telepon, telex, faxmail, dan email. Dan yang ketiga, transmisi informasi. Tidak semua satuan kerja dan tidak semua orang yang terdapat dalam suatu organisasi memerlukan informasi yang sama. Misalnya, satuan kerja yang menangani satuan produksi memerlukan informasi yang berbeda dari informasi yang dibutuhkan oleh satuan kerja yang menangani sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan adanya seleksi terhadap informasi yang diperoleh. Keempat, penerima informasi secara selektif. Adanya penerima informasi secara selektif berguna supaya hanya informasi yang relevan dengan misi, fungsi, dan tugas yang diambil. Biar transmisi dapat ditekan semudah mungkin dan pengguna tidak memiliki beban pemeliharaan yang sesungguhnya tidak diperlukan. Dan yang kelima, penyimpanan informasi. Informasi yang telah terolah dengan baik perlu disimpan sebaik mungkin, karena tidak semua informasi yang dimiliki digunakan segera. Penyimpanan informasi juga berguna untuk memudahkan dalam pencarian informasi yang sudah diperoleh jika sewaktu-waktu diperlukan. Penyimpanan informasi dapat dilakukan dengan menggunakan sistem kartu, tape, microfilm, hard disk, floppy disk, dan sebagainya. Dan yang keenam, penelusuran informasi. Kegiatan menelusur kembali seluruh atau sebagai informasi yang pernah ditulis atau diterbitkan melalui sarana temu kembali informasi yang tersedia. Terdapat dua jenis penelusuran informasi, yaitu penelusuran informasi secara konvensional dan digital. Penelusuran informasi secara konvensional dilakukan dengan cara manual, seperti menggunakan kartu katalog, kamus, dan lain-lain. Sedangkan penelusuran informasi secara media digital seperti melalui OPAC, Search Engine Internet, database online, dan lainnya. Dan yang ketujuh, penggunaan informasi. Penggunaan informasi diperlukan baik dalam konteks individu maupun kelompok atau organisasi. Pada tingkat individu misalnya, informasi tentang pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, dan sebagainya. Sedangkan pada tingkat kelompok, seperti kelompok masyarakat, juga memerlukan informasi untuk memenuhi dan memperlancar keperluan kelompok tersebut. Dan yang terakhir, nomor 8, penilaian kritis dan sistem umpan balik. Agar penilaian dilakukan mencapai sasaran, diperlukan standar penilaian, yaitu validitas informasi yang diterima, signifikasi informasi tersebut, kegunaan spesifikasinya tersebut mendukung proses pengambilan keputusan, hubungan informasi tersebut dengan informasi lain, hasil penelitian tersebut harus dikembalikan kepada berbagai pihak. Dan dengan umpan balik tersebut diharapkan proses manajemen dalam organisasi dapat berlangsung dengan lebih lancar, efisien, dan efektif, yang pada gilirannya meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Terima kasih, itu tadi adalah tahap-tahap penanganan informasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.